Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Salam kenal, nama aku Hasna. Kali ini kita akan bahas masalah tentang insecure. Hayo, siapa di sini yang masih sering suka insecure? Insecure sama temennya, insecure sama sahabatnya, insecure sama orang-orang. Kenapa ya mereka lebih cantik? Kenapa mereka lebih hebat? Kenapa mereka lebih pinter? Kenapa mereka lebih berprestasi? Dan masih banyak lagi. Ayo, siapa yang masih insecure sampai detik ini? Kalau iya, kamu wajib banget buat tonton video ini sampai habis, oke? Oke, sebelum itu kita mau bahas dulu nih, kenapa sih kita itu suka insecure gitu kan? Kenapa insecure itu bisa terjadi di diri kita gitu ya? Yang pertama, karena kita nggak yakin sama diri sendiri. Kita meragukan diri sendiri gitu ya. Kita justru mengecilkan kemampuan kita gitu. Kita merasa, aku nggak bisa, aku tuh nggak pinter, aku nggak mampu. Kita justru mengecilkan diri kita sendiri, kita mengkerdilkan diri sendiri, yang padahal potensi itu sebenarnya ada. Jadi penyebab yang pertama kenapa kita bisa insecure itu karena kita merendahkan diri kita sendiri. Oke? Yang kedua, karena kita nggak punya goals atau tujuan. Ayo, siapa di sini yang masih bingung goalsnya apa, tujuan hidupnya apa? Masih bingung siapa? Kalau iya, aku saranin dan aku tekankan kalian buat tentukan goals atau tujuan hidup kalian mulai detik ini. Kalian harus tentuin, bener-bener tentuin dari sekarang, karena ini adalah suatu hal yang penting banget ya teman-teman semuanya. Karena apa? Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi juga. Jadi sebenarnya jurusan aku tuh bidan ya dulu, tapi aku memutuskan untuk tidak terjun ke bidan. Aku memutuskan untuk, aku pengen fokus dan tujuan aku pengen ke bisnis kayak gitu. Aku memutuskan buat itu gitu. Aku menentukan, oke, tujuan aku, goals aku pengen jadi pebisnis. Nah gitu ya, pebisnis yang sukses gitu ya, amin. Nah, ketika aku memutuskan untuk memiliki sebuah tujuan atau goals, aku merasa ketika aku khawatir gitu ya, suatu saat aku akan insecure, teman-temanku akan menjadi bidan, teman-temanku nanti jadi apa ya, yang lain tuh misalkan jadi pengacara lah, jadi artis lah misalkan, atau jadi dokter dan lain sebagainya. Nah, ketika aku tuh punya goals, aku punya tujuan, aku tuh nggak peduli gitu loh. Aku nggak peduli teman-temanku tuh mau jadi apa. Nah, kenapa aku nggak peduli? Karena aku tahu tujuan aku bukan ke sana. Jadi ngapain aku memperdulikan suatu hal atau aku mikirin satu hal yang itu bukan tujuan aku gitu kan. Jadi misalkan tujuan aku pengen jadi bisnis. Nah, terus ya udah, kalau misalkan mereka jadi bidan, mereka jadi pengacara, atau mereka jadi dokter, itu kan nggak masalah itu. Malah justru kita harus ikut senang gitu kan, karena mereka berhasil mencapai apa yang mereka inginkan, dan kita juga insya Allah akan mencapai apa yang kita inginkan juga. Mending tentuin goalsnya dari sekarang ya. Yang ketiga, karena orientasi kita adalah hasil bukan proses. Nah, padahal sebenarnya kita itu yang terpenting itu adalah sebagaimana sih sistem kita, sebagaimana sih proses kita untuk mencapai ke sana. Jadi apapun hasilnya itu kita nggak peduli, karena sebenarnya yang terpenting itu adalah prosesnya, seperti itu. Karena kalau kita mikirin hasil, ya kita nggak akan mulai-mulai, kita nggak akan melakukan sesuatu. Jadi yang terpenting adalah prosesnya ya. Yang keempat adalah karena kita pernah atau sedang mengalami kegagalan. Nah, karena kegagalan itu, bisa jadi nih karena kita pernah gagal, kita jadinya ngerasa insecure. Kenapa ya orang bisa berhasil? Kenapa ya dia bisa berprestasi gitu kan? Nah, makanya itu penyebab yang keempat. Nah, penyebab yang kelima adalah karena omongan orang ya. Biasanya kita pernah ya dengar orang bilang, ih kamu kok kayak gini ya, kamu kok jelek ya, kamu kok buruk banget ya, kamu kok kenapa sih nilainya bisa segini gitu kan. Nah, pada itu kadang rasa insecure itu bisa muncul justru karena orang-orang terdekat kita gitu ya yang kurang mensupport. Jadi maka dari itu jadilah kita orang yang senantiasa mensupport orang lain.
Terus gimana nih cara kita untuk membasmi rasa insecure itu dari diri kita sendiri? Nah, yang pertama, kita harus fokus pada proses, bukan pada hasil ya. Kalau misalkan kita lagi ingin mencapai tujuan kita, dan kita sekarang lagi pada masa proses, nikmatin prosesnya ya, hargai apa yang sudah kita lakukan, hargai apa yang sudah kita usahakan, kita lupain sama hasilnya. Kalau misalkan kita orientasinya adalah hasil, sampai kapanpun kita nggak pernah akan merasa puas ya. Dan faktanya kalau misalkan kita serius, kita memperbaiki sistem, kita memperbaiki proses yang kita lalui, biasanya nanti hasilnya itu akan mengikuti apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita usahakan, dan apa proses yang sudah kita berikan di sana. Dan yang kedua tipsnya adalah, ya udah kita bahas tadi nih sebenarnya, yaitu tentukan goals atau tujuannya ya. Karena kalau kita udah tahu goals kita apa, kita nggak peduli orang mau mencapai apa, orang mau cita-citanya apa, orang mau tujuan mereka apa dan pencapaian mereka apa, kita itu nggak peduli karena kita udah tahu goals kita apa, tujuan kita kemana. Jadi kita fokus sama tujuan kita gitu ya, dan kita juga nggak peduli sama tujuan mereka atau pencapaian mereka karena memang itu bukan suatu hal yang kita inginkan. Oke? Tips yang ketiga adalah buang pikiran-pikiran negatif ya. Kalau kita ngerasa kita nggak berharga, kita jelek, kita nggak baik, kita buruk banget, nah buang semua itu dan katakan ke diri kita kalau kita ini hebat, kalau kita ini mampu, kalau kita ini bisa. Kita harus yakin sama diri kita sendiri ya. Karena kalau bukan kita yang percaya dan yakin sama diri kita, siapa lagi ya. Makanya harus yakin sama diri sendiri. Dan yang keempat adalah jangan lupa diskusi sama orang lain. Kalau kita merasa kita nggak mampu untuk berpikir ya, jangan malu untuk meminta bantuan ke orang ya, karena kita adalah makhluk sosial ya. Kadang kita nggak bisa memikirkan semua itu sendiri, jadi kita butuh bantuan dan butuh pandangan dari orang lain gitu ya. Nah, dulu juga aku waktu bingung ya menentukan tujuan aku apa, itu juga aku banyak berdiskusi sama orang-orang, berdiskusi sama orang tua, berdiskusi sama teman-teman, sama sahabat, sama kakak tingkat, sama banyak orang lah ya. Nah, dan kalau teman-teman masih bingung nih arahnya mau kemana, teman-teman bisa bayangkan kira-kira 5 tahun ke depan nih sebenarnya teman-teman itu mau jadi apa sih, dan bayangkan 5 tahun ke depan sebenarnya teman-teman bakal nerima nggak susah payahnya atau konsekuensinya dan segala macamnya. Jadi coba teman-teman bayangin 5 tahun ke depan seperti apa ya. Oke, dan tips yang kelima adalah self talk ya, berbicara dengan diri sendiri. Oke, berbicara itu teman-teman bisa mengeluskan dada teman-teman sambil bilang kamu hebat, kamu baik, kamu berharga, kamu pasti bisa mencapai apa yang kamu impikan. Ya, teman-teman bisa letakkan tangannya ke dada teman-teman atau pundak teman-teman dan katakan kamu adalah orang yang hebat. Kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Jadi kita nggak perlu insecure, fokus sama tujuan kita. Oke, jadi itu ya teman-teman. Kalau teman-teman belum punya tujuan atau goalsnya apa, tentukan dari sekarang dan semangat. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.